Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak semuanya? Semoga anak-anak dalam keadaan sehat dan anak-anak tetap semangat belajar walaupun kita belajar dengan jarak jauh. Dan jangan lupa anak-anak tetap mematuhi protokol kesehatan dan melaksanakan 3M. Anak-anakku sekalian, materi yang kita pelajari hari ini adalah tentang pelajaran kelima, keteladanan Rasulullah SAW dan sahabatnya. Submateri yang kita pelajari, kejujuran dan kasih sayang Rasulullah SAW terhadap keluarganya, sahabatnya, dan terhadap lingkungannya. Yang pertama adalah, marilah kita sama-sama berdoa agar apa yang kita pelajari hari ini anak-anak dapat memahaminya. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anak-anakku sekalian, apa sih tujuan pembelajaran kita hari ini? Sesuai dengan temanya tadi, keteladanan Rasulullah dan sahabatnya. Tujuan kita yaitu dengan pembelajaran kita dengan jarak jauh ini melalui WhatsApp ataupun modul, peserta didik dapat menyebutkan sifat-sifat kejujuran Rasulullah dengan benar. Yang kedua, peserta didik menyebutkan kasih sayang Rasulullah dengan benar. Nah, kejujuran dan kasih sayang Rasulullah yang pertama adalah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hikmah, wahyu kepadanya, dan Nabi Muhammad SAW dalam menyiarkan agama Islam itu selama di kota Mekah 13 tahun. Dan Nabi Muhammad diberi gelar Al-Amin oleh kafir Quraisy Mekah. Kenapa? Nabi Muhammad itu dikenal adalah orang yang jujur, yang dapat dipercaya. Dalam berdagangnya Nabi Muhammad menunjukkan dagangannya itu mana yang bagus atau mana yang tidak baik. Jadi ditunjukkan. Nah, apa yang membuat Siti Hadijah itu tertarik kepada Nabi Muhammad? Siti Hadijah itu tertarik karena kejujurannya. Nabi Muhammad bersama pamannya berdagang ke negeri Sam dengan modal yang diberikan oleh Siti Hadijah. Dengan kejujuran Nabi Muhammad SAW, Siti Hadijah itu memberikan modal untuk Nabi Muhammad berdagang sendiri. Akhirnya Nabi Muhammad berdagang sendiri, alhamdulillah ya. Nabi Muhammad dikenal oleh Siti Hadijah adalah Muhammad adalah seorang yang jujur, orang yang dapat dipercaya. Akhirnya Nabi Muhammad menikah dengan Siti Hadijah ya, dengan Nabi Muhammad usia 40 tahun, Nabi Muhammad usia 25 tahun, dan Siti Hadijah usia 40 tahun. Nah, pertanyaannya ya, apa yang membuat Siti Hadijah itu tertarik kepada Nabi Muhammad? Ya. Nabi Muhammad dikenal adalah orang yang jujur, orang yang berbudi pekerti yang luhur, dan Nabi Muhammad adalah memiliki sifat yang terpuji yang harus kita teladani sampai saat sekarang. Kedua, kasih sayang Rasulullah terhadap anaknya, keluarganya, orang tuanya, dan masyarakat. Nabi Muhammad terhadap anaknya Siti Fatimah. Pada zaman jahiliyah, kaum kafir Quraisy itu, wanita itu dibunuh hidup-hidup. Tapi Nabi Muhammad tidak.
malah justru dia menggendong putrinya Siti Fatimah dan menggendong cucunya Hasan dan Husain. Itu adalah bukti bahwa Nabi Muhammad itu sayang terhadap anaknya, terhadap cucunya, dan orang tua dan masyarakat. Dan masyarakat yang ada di sekitarnya, Nabi Muhammad itu selalu memaafkan masyarakatnya atau orang-orang di sekitarnya. Dan walaupun masyarakat atau orang-orang jahiliyah kafir Quraisy pada saat itu ingin membunuh Nabi Muhammad ketika di Mekah, tapi Nabi Muhammad tidak ada rasa dendam sedikit pun. Nabi Muhammad adalah seorang pemaaf. Nabi Muhammad adalah menunjukkan kasih sayangnya kepada siapapun. Yang ketiga, kepedulian Rasulullah terhadap lingkungan. Kita melihat lingkungan yang ada di sekitar kita. Kita menteladani Rasulullah berarti kita sampah atau kebersihan yang ada di sekitar kita kita bersihkan. Karena apa? Kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Yang ada di sekolah kita ini udah disiapkan tong sampah, udah disiapkan tempat sampah, itu anak-anak harus membuang sampah pada tempatnya. Dan apa yang kita laksanakan itu semata-mata karena kita sayang dan menteladani kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang kedua, Rasulullah itu hemat, karena orang yang boros itu adalah temannya setan. Umpamanya kita mengambil air wudhu, gunakan air secukupnya. Kita mandi, kita gunakan air secukupnya. Atau kita menggunakan apapun secukupnya sesuai dengan kebutuhan. Yang keempat, Nabi Muhammad sebagai pembawa rahmat seluruh alam. Nabi Muhammad itu rahmatan lil alamin. Nabi Muhammad rahmat bagi seluruh alam. Jadi Nabi Muhammad sama dengan kita manusia biasa. Tetapi Nabi Muhammad adalah manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Muhammad nabi yang ke-25 dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi nabi dan rasul. Nah, rahmat Allah yang ada di muka bumi ini adalah sama dengan Nabi Muhammad diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan wahyu untuk kepada umat manusia. Jadi pada pembelajaran hari ini tentang keteladanan Rasulullah SAW Ibu akhiri, semoga anak-anak dapat tugas yang Ibu berikan kepada anak-anak, yaitu menjawab soal. Soal yang Ibu berikan ini ada soal uraian, ada 5 nomor. Mudah-mudahan anak-anak bisa mengerjakannya. Dan Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.